Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menerangi hati dan pikiran. Buka selubung kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan di malam ini Tuhan. Kami siap mendengar Tuhan, katakan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Kurang keras. Salam. Amin. Puji Tuhan ya. Kita harus senantiasa bersukacita. Apapun keadaan yang terjadi, bersyukur. Itu. Ya, firman Tuhan pada sore malam hari ini adalah mempersiapkan jemaat yang siap untuk ke surga. Ya. Bapak Ibu siap ke surga? Ya. Amin. Ya. Siap? Amin. Amin. Ya. Pasti yakin masuk surga? Amin. Udah mulai senyum-senyum. Kita harus amin. Ya. Amin. Masuk surga, amin. Ya. Lah untuk apa tujuan kita di dunia ini kalau kita cuman penggembira aja, ya? Nggak masuk surga. Masuk ke tempat yang sudah disiapkan oleh Bapa. Waktu Tuhan Yesus pergi, Yohanes 14 katanya kan, aku pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu. Ya. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ini dia. Jadi kita yakin masuk surga. Nah sekarang ya, bagaimana keyakinan kita? Ada yang 100%, ada juga yang 75%, ada yang 50%, ada juga yang 20%, 10%. Nah, tingkat keyakinan kita itu beda-beda ya. Kalau sudah dia hidup kudus, suci, ya yakin. Jadi di dunia ini ya, bukan karena apa? Bukan karena kita berbuat baik kita masuk surga. Ya, bukan karena berbuat baik. Gak ada manusia yang berbuat baik. Di Alkitab sudah dikatakan, tidak ada satupun manusia yang benar. Tidak ada satupun manusia yang baik. Hanya Bapa yang baik. Itu kata Tuhan Yesus kan? Tidak ada satu manusia yang baik. Siapa yang baik di sini? Tunjuk tangan. Bukan dalam arti jasmani, maksudnya dalam moral, ya, baik. Standarnya itulah lihat dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu banyak sekali, ya, sampai 600-an itu peraturannya. Tidak boleh iri, tidak boleh benci, tidak boleh fitnah, tidak boleh mengingini. Itu semua standarnya. Siapa yang bisa? Tidak ada manusia yang bisa. Tidak ada manusia yang benar. Manusia itu hanya bisa apa? Dibenarkan. Kita ini semua bukan orang benar. Kita ini dibenarkan. Ya, saya kan udah bilang, sebenarnya kitalah, sayalah yang mati di kayu salib, yang pantas di kayu salib. Bukan Tuhan Yesus. Dia itu adalah tidak berdosa. Yang berdosa saya. Setiap hari saya berbuat dosa. Setiap hari berbuat dosa enggak, Bapak Ibu? Berbuat dosa. Enggak berdaya kita oleh daging ini. Iri itu udah dosa. Siapa yang iri? Susah. Susah enggak? Susah. Melihat orang lain senang, dia susah. Orang lain itu ada jemaat kita ya, orang lain dikasih nasi goreng waktu ini ibadah kan, dia nggak dapat telur. Iri dia sama si Rina, kok dapat telur saya enggak? Dia langsung iri. Habis itu tersinggung, nggak datang lagi nih. Itu susah.
Untuk dapat berbuat baik susah. Ibaratnya penyakit ya, penyakit. Kalau kita sakit oleh virus atau bakteri, ya, flu, ya, bisa nggak kita sembuhkan dari luar? Nah, misalnya kita kena virus lah, sakit ya. Jadi kita dari luar itu tidak bisa. Jadi kayak kita melakukan melalui kekuatan kita berbuat baik, nggak bisa. Harus dari dalam. Ya. Jadi kalau kita sakit oleh virus harus makan obat dari dalam. Karena dari dalam timbulnya itu. Begitu juga dengan dosa. Dosa itu dari dalam. Pemberontakan kepada Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, itu dosa. Jadi bagaimana mengobati yang dari dalam? Harus dari dalam juga. Jadi kalau ibu sakit oleh virus ya, bakteri, harus diobati dari dalam. Kalau dari luar di ini aja nggak sembuh-sembuh tuh. Misalnya di panas dia, cuma dikasih air kita taruh di sini, itu hanya menurunkan aja, menurunkan gejalanya. Tapi menyembuhkan tidak bisa. Mana bisa air di kompres-kompres ini bisa sembuh? Kalau tidak dia makan obat, nggak sembuh. Jadi harus dari dalam. Begitu juga kita. Kita itu dosa itu dari dalam masuknya. Hanya bisa melalui Roh Kudus. Jadi kalau melakukan sesuatu, saya bilang, misalnya saya mau marah sama si Lina, kurang ajar ya si Lina. Saya datang, tapi sampai dibilang, Tuhan Yesus tolong saya, supaya saya marah-marah sama si Lina. Nggak bisa lagi marah-marah. Malah saya salam. Lina, udah makan? Belum, ayo makan di warteg. Jadi begitu. Nggak bisa marah kalau ada Roh Kudus. Makanya kita harus senantiasa masuk ke dalam roh kita. Misalnya kita di fitnah orang, dijelek-jelekan orang. Nah, bagaimana caranya? Masuk ke dalam Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan. Hilang itu, kita nggak merasa jadi marah lagi sama dia. Begitu caranya dari dalam. Jadi kalau kita pura baik itu baik itu si purba nggak datang, pura-pura baik. Dia kayaknya datang orang ini, tapi nggak bisa kalau nggak dari dalam, nanti ketahuan juga itu. Jadi kita berbuat baik tidak bisa dari dalam, itu semua hanya pura-pura. Tidak bisa dari luar. Misalnya supaya dilihat orang saya baik ya, pura-pura saya senyum begini kan, padahal abis dia sini udah bilang ini aja rambut ini jambak. Jadi nggak bisa kalau melalui kekuatan di luar kita, hanya Tuhanlah yang mampu. Makanya orang masuk surga nggak bisa pakai perbuatan baik, nggak bisa. Yang bisa adalah melalui iman percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah iman percaya, sudah masuk Roh Kudus, maka kita bisa berbuat baik. Itu tadi, bisa memaafkan. Misalnya di naik bus saya kan, naik busway, pas lagi naik begini diinjak orang kaki saya. Nah, kita bisa memaafkan. Permisi Pak, kakinya injak saya. Orang lain mau buat kita bisa, mampu. Karena apa? Karena tadi Tuhan di dalam, Roh Kudus yang di dalam kita. Hanya itu. Kalau enggak kita ke dalam, minta sama Tuhan, enggak mampu kita. Enggak mampu. Jangankan diinjak, disenggol aja dikit, kita udah langsung, matanya kemana? Kan gitu kan? Tidak mau kita dirugikan sedikit pun, ya kan? Susah kita ini, orang ini tidak mau dirugikan. Coba, kalau bisa untung terus. Jadi kalau dipijak kaki kita yang minta maaf Pak, kakinya jangan dipindahin ke situ. Kaki nggak sakit hati, nggak ada sakit hati, bisa nggak?
Susah. Jadi ampunilah mereka. Tuhan Yesus itu begitu. Dia itu maha pengasih ya. Ampunilah mereka. Walaupun dia udah disiksa, ya, pakai dicambuk. Dicambuk itu pakai apa? Pakai ujungnya itu ada besi. Jadi kalau dicambuk itu lengket, nancap, ditarik keluar dagingnya, berdarah. Ya udah disiksa begitu, dia bilang kan Tuhan, ampunilah Tuhan Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa. Karena dia ke dalam Roh Kudus. Jadi dia bisa mengampuni. Tapi kalau nggak ada kita berdoa, nggak ada kita ke dalam, langsung kita tonjok. Ya. Makanya kalau ditampar ke kiri, mana bisa kita kasih ke kanan kalau secara logika? Ya langsung kita tidak minta sama Tuhan. Langsung aku kalau ditampar ke kiri, tangkis, uppercut di kanan kau langsung. Ada sempat-sempat lagi kita kasih lagi di kanan. Ya, tapi kalau kita dalam Tuhan itu bisa. Oh Tuhan Yesus dikasih di kiri kan, terima kasih Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan kasih lagi di kanan. Begitu. Hanya bisa dilakukan kalau ada Tuhan, Roh Kudus. Tidak bisa dilakukan kalau tidak ada Tuhan atau Roh Kudus. Nah, untuk persiapan ke surga itu kita harus bisa merubah karakter. Di surga itu nggak ada lagi yang orang iri-irian. Nanti kalau dia di surga dikasih makan ini nggak ada telurnya, langsung iri sama si Lina. Kok si Lina dapat telur, saya enggak? Tidak ada lagi iri di sana. Tidak ada lagi di sana menjelek-jelek. Udah tahu belum? Ah itu langsung apa. Ah ini nggak ada lagi gosip-gosip. Nggak ada. Yang ada kasih. Bagaimana? Di dunia inilah kita dilatih. Kalau kita sudah bisa dilatih, maka kita yakin saya masuk surga. Ada 9 buah roh. Nah itu aja. Udah bisa nggak kita sabar? Udah bisa nggak kita kasih? Udah bisa kita nggak menahan diri? Ya, udah bisa nggak kita tidak menjelek-jelekkan orang lain? Udah bisa nggak kita tidak mengingini? Nah kalau kita sudah bisa kasih, sudah bisa menahan diri, sudah bisa sabar, ini yang bisa masuk surga. Nggak bisa lagi belajar di sana nanti, biar aja lah nanti belajar di sana. Nggak bisa, kau belum lulus kau. Kau masih, kalau sampai di surga nanti dia iri, nggak bisa turun ke neraka. Jadi nanti di sana tingkatannya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 7. Ya di sana itu seperti di kerajaan di Yerusalem baru namanya ya. Yerusalem dindingnya dari emas, semua dari jalannya dari emas, dinding dari permata yang jaspis dan segala macam yang tidak bisa kita bayangkan. Di sana ada kerajaan. Kerajaan itu artinya apa? Berarti ada raja, ada gubernur, ada wali kota. Ya, misalnya itulah kita bayangkan ya. Wilayah kan tergantung wilayahnya. Gubernur itu wilayahnya satu provinsi, di bawahnya ada bupati, ada wali kota, ada nanti camat, ada RW, ada RT. Begitulah susunannya. Jadi kalau misalnya si Lina diangkat jadi camat, ya, bubunya cemburu, nggak boleh. Jadi dalam suatu surga itu ya udah dikasih kita, terima kasih Tuhan. Jadi kita udah, yang penting masuk surga aja udah syukurlah ya. Yang paling bawah juga masih syukur, jadi rakyat. Nanti di bawah kita apa? Malaikat itu pesuruh kita itu. Cuma nanti kalau misalnya udah tingkat 1, tidak bisa naik ke tingkat 2. Tingkat 2 tidak bisa main, karena kita di dunia ini diproses.
Di dunia ini kalau dia misalnya kayak si Paulus, ya mungkin udah tingkat 3, kita ditaruh tingkat 1, kita nggak boleh iri. Bisa nggak? Si Paulus ini, kenapa dia ini mesti di pemerintahan paling tinggi di bawah Yesus? Saya di bawah. Iri, kau iri. Penyakitmu kumat lagi, turun. Ke neraka lah. Nggak ada iri-iri di sana. Yang ada sana kasih. Ya, ketemu nanti kasih. Saling mengasihi. Karena yang paling tinggi adalah kasih. Pengharapan, iman, kasih. Pengharapan itu karena belum kita lihat. Iman itu juga belum kita lihat. Ya. Iman itu adalah percaya sama yang tidak kita lihat. Percaya nggak ada surga? Nah, kan kita nggak lihat, tapi kita percaya. Itulah iman. Tapi kalau udah sampai di surga, sudah kita lihat, nggak ada lagi iman. Kenapa sih yang sudah kita harapkan itu, yang kita percaya itu sudah ada, apalagi sudah ada di surga, udah bisa kita lihat. Yang tinggal adalah kasih, ya. Maka kasih itu seterusnya. Ya, kasih itu adalah apa? Kasih itu? Kasih itu berkorban, rela berkorban. Ya. Siapa sini yang rela berkorban? Angkat tangan. Ya. Rela berkorban. Kasih, namanya juga kasih. Kasihkan apa yang ada kamu. Ada uangmu, kasih. Kalau nggak ada uangmu, ya kasih juga apa? Tenaga. Ya, kamu misalnya berat ya Lina, saya angkat. Tenaga, kalau nggak pikiran. Semuanya. Terakhir minimal doa. Ya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa nih, saya hanya bisa ngasih doa. Itu juga kasih. Jangan hanya dianggap kasih itu adalah materi, hanya uang saja. Coba kita baca dulu firman-Nya ya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 42 sampai 44. Ayat 42, 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Coba kita baca sama-sama yang keras ya. 1, 2, ya. Ya, sama-sama ulang lagi ya. 1, 2, ya. Demikianlah tiga. Empat. Amin. Ya. Jadi berbeda nanti saat kita dibangkitkan. Jadi ibaratnya ini biji, ya biji jambu, dimasukin ke dalam tanah, nanti dia akan tumbuh apa? Biji jambu juga? Enggak, pohon jambu, berbeda. Jadi kita juga ini tubuh jasmani, daging ini, kalau kita mati, nanti dibangkitkan tubuh rohani namanya. Ya kita udah tahu tubuh kayak seperti Tuhan Yesus, itulah nanti kita. Ya, pada saat kita ini mati, kita akan dibangkitkan. Tadi bagi yang percaya tadi ya, yang beriman, ya, yang punya tujuan.
Tapi kalau dia tidak percaya sama Tuhan, ya, tidak mau disiplinkan di dunia ini, dirubah karakternya, ya nggak masuk. Ya. Nanti dia mati, yang mati itu akan dibangkitkan tapi telanjang. Kalau misalnya yang dibangkitkan yang mau masuk surga itu dia pakai kain lenan putih, ada pakaiannya. Tapi orang yang tidak percaya mati dibangkitkan telanjang, masuk neraka, sana dibakar terus. Ya, jadi di sana kehinaan, kemuliaan, lawannya kemuliaan. Kemuliaan itu di surga kita membawa pakai pakaian yang putih, ya, tidak berkerut, tidak bercacat, bersih. Nah, ini yang masuk ke surga. Tapi kalau yang tidak, ditelanjang, nggak ada pakaiannya, kemaluannya kelihatan, dihina, dibakar, disiksa. Tinggal kita pilih mau yang mana, mau dalam tubuh kemuliaan atau tubuh kehinaan. Nah, yang ditaburkan tubuh alamiah dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, ini tubuh alamiah ini terdiri dari daging, darah dan daging ini semuanya, ya, bisa dipegang. Kalau ini tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Pada saat kita mati, ini udah habis makan cacing, tapi kita masih hidup. Ya, hidup kita memakai pakaian putih kain lenan. Itulah tubuh rohani. Jadi tubuh jasmani ini akan lenyap. Ya, jadi jangan kita misalnya menyenangkan tubuh jasmani. Orang mati kok nanti jadi tanah. Tapi kita menyenangkan, ya. Mau misalnya, ya maaf aja ya, kalau perempuan dicalon, cantik, yang segala macam, kan? Dikasih apa, operasi plastik, namanya kan, macam-macam lah, tambah alis, tato, termasuk juga. Ini semuanya itu menyenangkan itu mempertandingi. Orang ini mati kok, nanti akan jadi tanah, jadi debu. Makanya kalau orang mati kan kau dari tanah kembali ke tanah, habis jadi debu. Kita misalnya kuburkan, udah 3 bulan, 6 bulan, bongkar, tinggal tengkorak, habis semua. Habis juga. Makanya orang kaya itu jangan sombong. Kau nanti juga jadi tanah juga, dimakan cacing juga, ya. Itu apa? Jadi kita di sini kita percaya ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Ya, coba kita lanjutkan. Nah, 41 deh, 41. 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Firman Tuhan itu harus kita baca dengan keras supaya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, kita baca ya 51 sampai 58. Ya, 1 2 ya. 52. Lima tiga. 54. 55. 56. 57. 58. 58.
Amin. Ya. Jadi nanti kita mengalahkan maut, ya, bagi orang-orang yang menang itu mengalahkan maut. Jadi maut tidak takut lagi kita. Maut mati. Ya kalau mati ya udah, nggak usah dipikirin. Kalau sudah mati ya udah mati aja. Jangan takut mati dan jangan juga menangisi orang mati. Kalau misalnya saya selalu kata-kata penghiburan bagi orang meninggal, saya bilang jangan kita, ada firman-Nya, jangan kita menangis seperti orang luar. Maksudnya orang tidak mengenal Tuhan. Karena dalam Tuhan nanti kita akan ketemu. Jadi bukan perpisahan untuk selama-lamanya. Tapi kalau bagi orang yang tidak percaya, itu adalah perpisahan selama-lamanya. Jadi kita orang yang percaya, ya. Orang yang percaya jangan takut mati. Hai maut, ya. Di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa. Jadi kita ini mengalami kematian karena apa? Karena dosa. Ya, jadi sepanjang kita berdosa maka kita harus mati. Nah, tadi dikatakan juga pada saat nafiri berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah. Itu nanti ada dua jenis, ya, yang masih hidup dan yang sudah mati. Kalau nanti nafiri itu adalah trompet pada saat nanti kedatangan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan datang akan dibunyikan trompet sangkakala. Di situ nanti akan dibangkitkan orang sudah mati, dirubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Nah, yang hidup juga akan dalam sekejap mata dirubah. Yang pada saat itu, ya, kita masih ada nanti aniaya besar yang lewat dari aniaya besar itu. Saat sangkakala nafiri dibunyikan, kita yang masih hidup dirubah juga sama dengan tubuh kemuliaan. Yang mati dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Yang berhak mendapatkan jerih payah kita. Jerih payah kita ini di sini, ya. Coba tadi 58. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kita ini ada jerih payah, ada bekerja di dalam pelayanan Tuhan, ya. Di ladang Tuhan. Ladang Tuhan ini adalah persekutuan. Di sini kita ini bersekutu, bersembahyang, menyembah Tuhan. Tuhan itu harus disembah. Ya, mungkin orang menganggap, ngapain ke gereja, ngabisin waktu, tenaga, biaya. Ya, bagi orang dunia adalah kebodohan, ya, kebodohan. Tapi Tuhan tidak akan menganggap ini sia-sia. Ini adalah persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah persekutuan dengan Tuhan. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Karena di sini kita mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Ya. Itu perintah Tuhan juga. Kita ini harus mendirikan mezbah, memuliakan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan, kembalikan kemuliaan kepada Dia. Tugas kita apa? Ya itu aja diminta. Kalau kau sudah bisa memuliakan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengurus engkau. Jadi kita nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Burung-burung dipelihara, bunga-bunga didandani Tuhan. Kita tidak usah khawatir. Iman, percaya. Sebenarnya hidup orang Kristen itu enak kok, nggak pusing, ya. Yang buat pusing kita sendiri yang buat pusing. Karena kalau kita biarkan aja, ya, berjalan, ya, laksanakan aja, tidak pusing. Kalau kita mau melakukan sesuatu, selalu tanya Tuhan dulu, Tuhan, ini bagaimana?
Setiap saat kita harus tanya. Karena hidup oleh dipimpin roh adalah anak-anak Tuhan. Yang mau dipimpin oleh roh, dipimpin berarti tanya Tuhan, gimana Tuhan? Nah, ini yang harus kita biasakan. Sehingga lama-kelamaan nanti kita akan timbul buah-buah roh itu, dirubah karakter kita. Gak sadar kita. Yang kayak kita makan obat, sakit kita makan obat. Gak sadar kita, lama-lama badan mulai bisa kuat, ya, bisa berdiri, bisa sehat, gitu. Jadi pekerjaan itu tidak akan kita sadari. Nah, begitu juga pekerjaan Tuhan itu tidak kita sadari. Yang penting kita meminta petunjuk Tuhan. Pagi-pagi bangun. Yang pagi bangun yang berdoa siapa? Berarti banyak gak berdoa nih. Berdoa pagi-pagi, bangun langsung berdoa. Terima kasih Tuhan. Nah, itu adalah suatu bentuk kita berbicara, berkomunikasi dengan roh yang ada di kasih itu. Kan sudah dibaptis kan, sudah ada roh. Cuma Tuhan itu, dia itu kalau nggak disapa diam aja, karena dia tidak mau memaksa. Sukarela kita ini, sukarela. Jadi kalau bangun pagi, terima kasih Tuhan, syukur Tuhan, itu kita bilang. Ya, bisa nggak bersyukur? Bisa, ya. Hal apa yang bisa kamu membuat bersyukur? Hal yang sederhana aja, nggak usah. Kalau saya dapat uang 5 juta, saya bersyukur. Nggak bisa begitu, kapan kau dapat? Nggak bakalan dapat. Tapi kalau kau bersyukur Tuhan, kontrakan saya belum dibayar, syukur, terima kasih Tuhan. Udah, pasti dikasih kontrakannya. Sampai sekarang Lina ini udah berapa tahun ini, tetap aja masih bisa datang ke ini, kontrakan tidak dibayar. Tapi kalau kita berpikir, Tuhan nggak mau kita berpikir yang rumit-rumit. Arahkanlah pandanganmu pada hal-hal yang sederhana, kata Tuhan. Jadi gak usah kau pikir-pikirkan yang aneh-aneh. Tapi kau akan dipelihara asal kau bersyukur. Pagi-pagi bersyukur, bangun pagi bersyukur. Ya, kalau bisa suami istri saling berdoa bersama-sama. Ya, pegang tangannya. Ya, syukur Tuhan, kami masih, suami istri masih ada, masih bisa bernapas aja kita bersyukur. Makanya paling enak orang Jawa ditabrak, patah kaki, masih untung. Patah kaki dengan tangan, masih untung. Putus kakinya lagi, masih untung, tetap aja untung kan? Itu artinya bersyukur. Kalau kepalanya begini juga masih untung, nggak mati. Itu kita filosofi seperti itu harus bisa kita praktekkan. Pagi-pagi bangun tidur masih bernafas, syukur Tuhan, saya masih bernafas. Ya, pagi-pagi masih bisa makan, ya, nggak sakit mulutnya, syukur Tuhan, saya masih bisa makan. Saya di rumah sakit dulu waktu COVID nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Nggak ada baunya, nggak ada ininya. Kita mau makan itu, mau muntah langsung mual. Itulah di sebelah saya mati, nggak mau makan dia. Makan bu, dibilang suster. Nggak mau, aduh nggak enak. Ya. Kalau saya udah makan ya, saya tutup hidung. Iya kan, saya makan 2 sendok, minum air, udah istirahat 2 jam. Ya syukur kita masih bisa makan. Banyak orang di rumah sakit gak bisa makan lagi. Orang kalau udah gak bisa makan lagi, udah mau mati itu. Iya, tinggal gak sampai 1 kalender itu, cuman berapa tanggal aja. Iya, kan di Alkitab dikatakan orangnya ini sudah tidak mau makan, dia mau muntah katanya.
katanya kan, mati, sudah di pintu gerbang maut. Jadi setiap pagi kita bersyukur. Bersyukur. Bahkan misalnya kita nggak tahu makan apa hari ini pun bersyukur. Syukur Tuhan Yesus. Hari ini nggak ada beras. Hari ini nggak tahu mau makan apa. Syukur, terima kasih Tuhan. Begitu. Nanti datang sendiri beras. Tapi kalau kita ngomel-ngomel lagi gimana? Ya nggak bisa. Ya Tuhan itu nggak bekerja dia, karena firman-Nya itu akan digenapi kalau kita mengucapkan syukur dalam segala hal. Kita sukacita dalam segala hal. Di situ dia bekerja firman itu. Jadi jangan kita misalnya kita kita suka-suka kita, pikiran kita. Ngomel-ngomel kayak bersungut-sungut kayak orang Israel. Mati dia dipatok ular. Marah Tuhan. Tapi kalau kau bersyukur, ya, firman itu jadi. Nah, itu makanya iman. Di sini adalah iman. Tidak kelihatan, tapi percaya. Inilah iman. Percaya nggak? Bayar kontrakan kau bulan depan, Dina. Amin dia, percaya. Bagaimana caranya nggak tahu. Lihat nanti aja. Jadi jalanilah hidup ini dengan bersyukur. Jalaninya itu hari demi hari. Jangan kau pikirkan sebulan lagi gimana, setahun lagi gimana, 5 tahun lagi gimana. Terlalu jauh. Stres kita. Minggu depan bagaimana? Stres kita. Yang penting hari ini, kesusahannya hari ini, besok kesusahannya besok lagi. Tapi percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai. Seringkali pertolongan Tuhan itu pada saat kita dalam masalah. Ya. Cerita Daniel, tahu kan Daniel? Ada 3 Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego katanya, kalau kau tidak menyembah Tuhan, menyembah dewa patung Nebukadnezar, kau akan dibakar. Ya, dibunyi-bunyikan besi, sembahlah. Gak mau dia. Terus kata Nebukadnezar, panaskan. Marah dia 7 kali. Dipanaskanlah api perapian 7 kali. Nah, dibilang sama Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekali lagi peringatan. Kalau kau tidak mau menyembah, kau akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa jawab si Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya Tuanku, katanya, biarlah Tuhan tahu, kalau Tuhan yang kami sembah ini bisa menyelamatkan kami dari api yang menyala-nyala itu, biarlah kami diselamatkan. Tapi seandainya tidak bisa, biarlah kami katakan kepada Tuanku Raja bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Gitu katanya. Ditantang. Ditantang ini ditantang lagi. Marah dia, masukkan katanya. Marah kan. Dimasukkan. Ini belum ada apa? Mujizat. Udah ini perapian menyalanya belum ada mujizat. Begitu dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala, baru ada mujizat. Dia tidak terbakar. Baru Nebukadnezar bingung dilihatnya. Tadi kita lemparkan 3 orang, sekarang kenapa ada 4 orang di dalam perapian menyala-nyala itu? Nah, jadi Tuhan itu menyelamatkan pada saat yang tepat. Saat kau dilemparkan ke api itu, baru di situ diselamatkan. Seringkali seperti itu. Kita alami dulu masalah, baru kuasa Tuhan bekerja. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan sebelumnya? Nanti tidak ada imanmu, tidak ada keberanian. Sehingga kita punya keberanian nih. Saya dibakar nggak takut, langsung. Pada saat itu Tuhan memelihara kita. Jadi jangan kita berdoa, Tuhan jauhkanlah saya dari masalah, jauhkan dari masalah. Nggak ada begitu doanya. Tuhan itu ada pada saat masalahmu ada.
ada masalahmu, maka dia akan menyelamatkanmu. Yang yakin, percayalah bahwa kau akan diselamatkan. Itu aja. Gak usah dipikir lagi gimana. Jadi selalu kontak sama Tuhan, ya, berdoa di dalam hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan? Ya, nanti akan berubah sendiri. Ya, akan tidak kau sadari, kau akan karakternya berubah. Kita pun nggak tahu. Si Lina sekarang udah nggak pernah lagi gosip-gosip ya. Dia nggak pernah lagi marah-marah. Puji Tuhan aja. Ya itu nggak sadar kita. Kalau kita melakukan itu seperti itu, ya maka kita berhak nanti masuk kerajaan surga. Jadi kita sini, yang ada di sini harus masuklah surga semua kita ya. Amin. Jangan kita mau jadi penghuni neraka. Itu sama iblis itu. Dibakar sampai selama-lamanya. Nggak tahu selama-lamanya ini 1000 tahun, 2000 tahun, nggak tahu lah. Pokoknya selama-lamanya. Nah, untuk yang masuk ke dalam kerajaan surga tadi hanya orang-orang yang sudah berubah karakternya melalui buah-buah roh, melalui Tuhan, firman Tuhan. Bukan berbuat baik. Berbuat baik gak bisa. Kalau berbuat baik gak akan sanggup. Bagaimana kita mau berbuat baik? Ya. Sebentar lagi, setiap hari kita berdosa, ya kan? Pasti berdosa. Ada 15 itu kan, keinginan daging itu kan. Itu aja dilihat salah satu udah berdosa. Ampunkan Tuhan, ya ampun. Nah, kalau dalam hal masalah apapun jangan khawatir. Ya, saudara-saudara berilah terus maju ke depan. Jangan lihat lagi yang di belakang. Maju terus. Kalau ini sudah kamu jalan-jalan Tuhan, maju terus. Sampai apa? Sampai akhir. Tuhan mau kita itu sampai akhirnya, sampai kita menutup mata, kita ada dalam Tuhan. Tidak murtad. Ya. Jangan kita murtad hanya karena sepiring kacang merah. Kayak siapa kan? Si Yakub sama si Esau. Hanya masalah-masalah makanan itu. Banyak orang yang ada teman saya ditanyain, kamu mau jadi pejabat? Ya. Kalau mau kau agama pindah, itu kan murtad, hanya sementara aja. Tuhan nggak ini, ya sampai ya bersama dengan Tuhan, sampai berdiri teguh sampai pada akhir. Jadi kalau kita, oh ini akhirnya Tuhan, nanti kita akan melihat, ya, yang menjemputmu siapa, Tuhan Yesus atau bukan? Adik saya, ya meninggal dia. Kami sebelum meninggal kami doakan dia kanker. Kita doakan. Kayaknya aku mau pulang ini katanya kan. Nah, ayo kita kumpul, kita doakan nyanyi kita serahkan sama Tuhan kan. Serahkan Tuhan, terimalah Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Masih bisa berkomunikasi. Ya gimana, Dek? Ya Tuhan Yesus menjemputku katanya. Oh ya udah, kalau Tuhan Yesus menjemput, pergilah. Saya kayaknya mendengar puji-pujian surgawi katanya. Saya akan menjadi pemimpin puji-pujian di sana. Ya udah, pergilah. Karena sebelum ini siapa yang menjemput? Belum ada. Nah, jangan gitu. Ada katanya kayak malaikat hitam. Wah itu setan. Jangan mau. Jadi dalam ini kan dicobai dulu kan, yang menjemputnya siapa? Kelihatan Tuhan Yesus persis dia putih, karena dia dikasihi, ya dalam hidupnya dia banyaklah membangun Tuhan kan. Jadi pada saat kau dijemput Tuhan Yesus, kau akan tahu akhirnya. Di situ kita tahu kita masuk surga atau enggak. Kalau jemput kita Tuhan Yesus, pergi. Kita nyanyi terus, pergi.
Gak berapa lama ya udah lewat, udah gak ada lagi. Tapi dia tersenyum, sukacita. Jadi orang yang meninggal dalam Tuhan itu sukacita. Tapi yang tidak meninggal dalam Tuhan ketakutan. Ya, waktu saya COVID itu meninggal kan, saya nyesal juga ngomong-ngomong sama dia. Namanya siapa? Purwoko ini, umurnya udah hampir 70 lah, 60 sekian kan. Nah, terus tengah malam dia ribut, pencetin bel, suster tolong, ada yang mau menjemput saya nih, yang hitam-hitam ini. Banyak katanya kan. Datanglah susternya, ada apa Pak? Nggak ada apa-apa, katanya. Tidur lagi Pak. Iya banyak itu katanya. Dia tahu yang jemput malaikat maut. Yang hitam-hitam katanya kan, hitam. Jadi malaikat maut itu hitam, tingginya 3 meter. Wah, habis itu tengah malam kita, nggak mau, aku nggak mau katanya gitu. Tolong saya. Saya mencetkan bel suster, panggil suster, karena dia udah sibuk menahan ini kan, serangan ini. Datang suster tolong lihat dia kayaknya ini apa, teriak-teriak terus. Apa tadi katanya yang hitam-hitam nggak ada, saya lihat hidupin lampu semua terang biar nggak kelihatan. Tapi dia tetap aja ngelihat yang hitam-hitam itu. Malaikat mau ditarik, tolong katanya kan. Saya juga nggak lihat. Nah, ini udah saya. Akhirnya dia udah capek, dia berjuang itu ditarik lah dia kan. Mukanya ketakutan. Matanya melotot. Kan beda kan orang yang takutan melihat sesuatu, matanya melotot. Kayak masih mau bertahan. Tapi udah lewat. Mati. Ya kan? Saya bel, suster, kayaknya udah meninggal nih, datanglah, ya kan? Datang suster. Iya Pak, tunggu 2 jam. Siapa tahu masih hidup. Wah, samping saya 2 jam, matanya begini sama saya. Waduh, suster nggak bisa dipindahkan sekarang ini. Kan saya kan jadinya terganggu nih. Suster bilang nggak bisa Pak, itu peraturannya. Tunggu dulu 2 jam. Saya cukupin aja Pak. Iya, soalnya kita orang yang berbicara sama orang yang udah mau meninggal itu, kita tanya, nggak ditanya salah, ditanya salah, jadinya terbayang-bayang. Akhirnya jam 1 malam datang itu peti, orangnya diplastikin dulu, masukin peti, petinya pun diplastikin, dibawa. Iya, keluarganya nggak bisa lihat, langsung dikubur. Wah, ini gawat ini. Datang lagi. Saya nggak mau lagi ngomong lah. Nanti jadi beban. Begitulah ya, orang yang mati kalau tidak dalam Tuhan beda sekali. Beda. Jangan kita mau seperti itu. Tapi biarlah kita sukacita. Ya. Dengarkan puji-pujian Tuhan itu. Itu sampai mati. Tapi kalau kau murtad, kau ditariklah sama yang hitam-hitam itu. Malaikat itu, malaikat maut. Ya, nggak tahu kita malaikat maut itu bawa ke neraka iblis itu. Ya puji Tuhan ya, sampai di sini. Ada yang mau didoakan? Ya kalau nggak ada, kita serahkan sama ini WL-nya ya. Kita akan tutup. Terima kasih Bapak. Mari kita kembali memberi persembahan.